Perkenalkan, nama saya Nadia Wardah Mumtazah dari kelas A1. Saya akan mempresentasikan desain penelitian saya yang berjudul Pengembangan E-book Puisi Matematika pada mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama. Masuk ke latar belakang adanya penelitian ini, yang pertama, dari pendidikan itu diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya, dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut masih kurangnya minat dalam mempelajari matematika, diantaranya disebabkan oleh anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, menakutkan, membingungkan, dan kurang menarik sehingga dihindari dan banyak tidak disukai. Padahal dengan belajar matematika ini sudah mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Maka dari itu perlu diadakannya suatu usaha untuk meningkatkan minat dalam mempelajari matematika. Seorang siswa menyadari pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap tidak menyukai matematika karena ia tidak menyukai hitung-hitungan. Itu adalah salah satu hasil wawancara dari penelitian sebelumnya yang diadakan oleh Harahap dan Syarifah tahun 2015. Nah, di sisi lain, kita melihat keindahan matematika. Matematika jika dilihat dengan benar, itu tidak hanya mengandung kebenaran, tapi juga keindahan tertinggi. Keindahan yang dingin dan sederhana seperti pahatan tanpa daya tarik untuk sifat dasar kita yang lemah, tanpa ornamen yang cantik seperti lukisan atau musik, tapi murni dan dapat mencapai kesempurnaan seperti yang hanya dapat ditunjukkan oleh seni teragung. Intinya, di sini menyatakan bahwa matematika itu dapat ditemui seperti puisi. Matematika sebagai puisi juga sudah dikenalkan oleh Ibnu Al-Yasamin Al-Isbili atau yang dikenal dengan Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Hajjaj Al-Adrini yang dapat membuat suatu syair sebagai alat ampuh untuk menguraikan kerumitan matematika. Sudah banyak syair yang dibuat seperti syair tentang aljabar dan lain sebagainya. Masalahnya, berdasarkan wawancara dengan satu di antara guru matematika di SMP Nurul Islam Sungai Kakap yang dilakukan pada 25 April 2021, beliau menyatakan bahwa selama melaksanakan proses belajar mengajar, sumber pembelajaran yang digunakan hanya buku paket dan LKS. Padahal dibutuhkan bahan ajar yang lebih fleksibel, lebih mendukung pembelajaran yang modern, sehingga minat mempelajari matematika juga meningkat. Nah, salah satunya adalah dengan mengembangkan puisi matematika. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan e-book puisi matematika pada mata pelajaran matematika SMP, dan yang kedua, bagaimana kualitas hasil pengembangan e-book puisi matematika pada mata pelajaran matematika SMP. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan proses pengembangan e-book puisi matematika, dan yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas hasil pengembangan e-book puisi matematika yang sudah dikembangkan. Oke, masuk ke kajian teori. Di sini ada kajian teori tentang e-book. Yang pertama yaitu e-book merupakan sebuah media yang memuat teks, gambar maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital sehingga dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti smartphone. Yang kedua ada teori tentang puisi matematika. Puisi matematika di sini dinyatakan sama kunonya dengan matematika dalam budaya manusia. Bahasanya bisa aneh, muram, menyenangkan, indah, menggugah pikiran, dan menginspirasi. Ini adalah teori dari American Mathematical Society dalam websitenya yang menjelaskan tentang Math Putri atau puisi matematika. Terakhir ada kualitas produk pengembangan, yaitu kualitas produk pembelajaran yang dikembangkan harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, maka akan dianalisis produk pengembangan yang nanti akan dikembangkan, itu harus valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini maksudnya adalah unsur-unsur pembentuk puisi ada dua, unsur fisik puisi dan unsur batin puisi, yang mana unsur-unsur tersebut berkaitan dengan ruang lingkup materi matematika SMP dan tujuan umum pendidikan matematika. Untuk lebih detailnya sudah saya jelaskan dalam desain penelitian saya. Di sini sudah dijelaskan salah satu contohnya, yaitu ruang lingkup materi matematika SMP, misalnya aljabar. Ini berkaitan dengan unsur fisik puisi, yaitu diksi. Di mana diksi ini bisa satu kalimat itu bisa berarti lebih dari satu arti. Sama dengan aljabar. Misalnya kita misalkan X itu bisa berarti lebih dari satu nilai. Oke, masuk ke metode pengembangan. Saya menggunakan model pengembangan 4D, namun saya adaptasi menjadi 3D karena tahap terakhir yaitu dissemination tidak saya laksanakan. Yang pertama, define atau pendefinisian merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan terhadap produk yang akan dikembangkan melalui
wawancara, penyebaran angket atau studi literatur. Yang kedua, desain atau perancangan berisi kegiatan untuk membuat rancangan atau kerangka produk yang akan dikembangkan seperti merancang prototipe produk. Dan yang ketiga, development atau pengembangan merupakan rangkaian kegiatan dalam membuat rancangan produk menjadi produk dan menguji validitas produk secara berulang-ulang dengan revisi-revisi yang direkomendasikan sampai dihasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk kemudian diuji kepraktisan dan efektivitasnya. Prosedur pengembangan define ini terdiri dari analisis kurikulum, lalu analisis kebutuhan, selanjutnya analisis materi, selanjutnya merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Setelah melalui tahap define akan masuk ke tahap desain, yaitu membuat rancangan prototipe produk dan proses pembuatan dan pengembangan produk. Ini menghasilkan draft pertama. Lalu masuk ke tahap development, draft pertama ini divalidasi, lalu jika sudah valid maka akan masuk ke draft kedua, dan jika tidak valid maka akan direvisi sampai valid dan kita akan masuk ke draft yang sudah valid, baru kemudian diuji coba secara terbatas. Nah, setelah itu uji coba secara terbatas ini untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan sudah efektif dan praktis. Jika sudah efektif maka sudah menjadi ibu puisi matematika, maksudnya jika sudah efektif dan praktis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya serahkan ke pembahas. Ya, silakan Tulus. Cek kedengaran suara saya. Dengaran. Perkenalkan, nama saya Tulus Panglima Batuan dari kelas 1 sebagai pembahas pertama. Saya ingin bertanya mengenai yang pertama, kenapa peneliti memilih judul pengembangan puisi matematika. Terus yang kedua, apakah rumusan masalah yang peneliti buat di penelitian Anda dengan teori itu berkaitan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa lanjut dulu ke pembahas berikutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurasti. Saya ingin bertanya tentang satu hal, yaitu apakah metode yang Anda gunakan dalam penelitian ini tepat sasaran dan akan menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Tulus, yaitu kenapa saya memilih judul ini. Sebenarnya sudah saya jelaskan ke latar belakang. Alasan saya memilih judul ini adalah yang pertama, dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang memuat kegiatan membaca, menulis, dan berhitung, namun faktanya masih banyak siswa yang tidak menyukai matematika. Padahal matematika adalah salah satu bidang studi yang memuat ketiga kegiatan itu, sehingga perlu kita tingkatkan dalam pendidikan. Lalu yang kedua, ketika kita kaji apa sebenarnya alasan siswa itu tidak menyukai matematika, itu karena kurangnya minat mempelajari matematika, dan matematika sebagai ilmu yang menakutkan, membingungkan karena lebih banyak hitung-hitungan. Padahal faktanya matematika memiliki banyak keindahan yang jarang kita sadari, dan salah satu keindahan matematika itu terdapat dalam puisi. Matematika dan puisi itu saling berhubungan menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau karya-karya yang sudah tercipta dari beberapa penyair yang juga seorang matematikawan. Nah, maka dari itu kita lihat juga bahan ajar yang digunakan oleh guru kebanyakan di sekolah itu kebanyakan menggunakan LKS, sehingga kita perlu sebuah inovasi yang dapat mengatasi permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, dari mulai penyelenggaraan pendidikan, kurangnya minat mempelajari matematika, hingga inovasi bahan ajar yang sangat kurang, sehingga saya memiliki inovasi untuk mengembangkan ibu puisi matematika. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama, untuk alasan. Lalu yang kedua, mengenai rumusan masalah dan kajian teori. Teori-teori yang sudah saya gunakan ini menurut saya sudah cukup menjawab rumusan masalah, maksudnya sudah berkaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah saya yang pertama itu tentang proses pengembangan. Saya menggunakan teori dari Tijagaran.
penelitian model pengembangan yang 4D. Lalu rumusan masalah yang kedua itu tentang kualitas produk pengembangan. Ini saya menggunakan teori dari Nieven, bahwa produk pengembangan, khususnya produk pengembangan dalam bidang pendidikan, itu harus memenuhi 3 kriteria, yaitu valid, praktis, dan efektif. Dan hal tersebut menurut saya sudah saling berkaitan. Lalu untuk pertanyaan dari Fitri mengenai metode penelitian apakah sudah sesuai? Iya, menurut saya sudah sesuai karena di sini penelitian saya tentang pengembangan dan saya menggunakan teori 4D yang saya adaptasi menjadi 3D dan hal tersebut menurut saya sudah sesuai dan sudah dapat memenuhi apa yang saya inginkan dalam penelitian ini karena goals dari penelitian ini adalah mengembangkan produk yang valid, praktis, dan efektif, intinya yang berkualitas, dan dari model pengembangan yang saya ambil itu menurut saya sudah cukup untuk memenuhi atau mencapai goals dari penelitian saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Kalau dari saya juga sudah cukup. Oke, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.